Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hidafri Amrul Fahmi dengan NIM 310 1230 23756. Ya teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dengan mata kuliah Technopreneurship dengan judul Menjadi Technopreneur dan Memimpin di Era VUCA. Konsep, karakteristik, langkah, dan implementasi. Jadi teman-teman, langsung saja ke slide berikutnya. Technopreneurship. Pengertian. Apa sih technopreneurship itu? Jadi teman-teman, technopreneurship itu adalah bentuk kewirausahaan yang berfokus pada pemanfaatan teknologi sebagai inti dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengelola usaha. Istilah ini berasal dari kata teknologi dan entrepreneurship, yaitu kewirausahaan, teman-teman ya. Jadi, technopreneurship bukan sekedar bisnis menggunakan teknologi, bukan ya teman-teman ya, tetapi menjadikan teknologi sebagai fondasi utama dalam model bisnisnya. Gitu ya teman-teman ya. Karakteristik technopreneurship, dia memiliki kreativitas, inovatif, peka terhadap masalah, dan pemahaman teknologi serta pasar. Yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar teknis ya teman-teman ya. Lalu ada strategi awal. Nah, strateginya di sini kita harus melakukan riset pasar, kemitraan, pengalaman pengguna, ya user experience ya maksud itu ya, dan juga tim teknologi berkualitas. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke slide selanjutnya. Ciri-ciri technopreneurship. Ciri-ciri utama berbasis inovasi teknologi. Yang pertama, ada produk atau jasa yang ditawarkan lahir dari riset, inovasi, atau penerapan teknologi baru. Contoh, aplikasi digital seperti Gojek, Tokopedia, AI, Vintage, IoT, hingga bioteknologi ya teman-teman ya. Lalu ada problem solving, penyelesaian masalah. Di sini problem solvingnya fokus pada masalah nyata masyarakat atau lini bisnis, lalu memberikan solusi berbasis teknologi. Contoh, transportasi online lahir dari masalah sulitnya transportasi publik. Ya kayak Gojek tadi ya teman-teman ya. Kayak Gojek, Maxim, kan kita sekarang udah bisa mesen secara online ya teman-teman ya. Lanjut, berani mengambil resiko. Yang dimaksud di sini adalah dunia teknologi penuh ketidakpastian. Jadi, technopreneurship harus siap menghadapi kegagalan dan terus berinovasi. Lanjut, ada kolaborasi dan tim multidisiplin. Tidak cukup hanya bisa teknologi teman-teman ya, tetapi perlu kolaborasi dengan ahli bisnis, pemasaran, dan keuangan. Lanjut ke slide selanjutnya. Karakteristik entrepreneur sukses. Jadi, karakteristiknya teman-teman ya. Yang pertama, memiliki kemampuan bertahan. Yang dimaksud di sini adalah kemampuan bertahan terhadap tantangan dan kegagalan. Lalu, ada kemampuan pivot. Yang dimaksud kemampuan pivot adalah adaptasi cepat saat kondisi berubah. Yang ketiga, kontrol emosi dan berpikir secara rasional. Nah, yang dimaksud di sini kontrol emosi dan berpikir rasional saat mengambil keputusan ya teman-teman ya. Dan yang keempat, yang terakhir ini adalah pola pikir positif. Yang dimaksud di sini ya, kita harus memiliki pola pikir yang positif dan juga optimisme menghadapi rintangan apapun itu ke depannya ya teman-teman ya. Dan lanjut aja langsung ke slide selanjutnya. Langkah menjadi teknopreneur. Ini dia teman-teman. Jadi langkah pertama, kita harus mencari ide bisnis. Yang dimaksud di sini adalah temukan masalah nyata dan peluang teknologi. Nah, itu dia teman-teman ya. Lanjut, kedua, paham teknologi.
Nah, yang dimaksud adalah memahami teknologi yang akan digunakan. Nah, ini sangat penting dong ya teman-teman ya. Masa kita seorang teknopreneurship tidak memahami teknologi yang akan kita gunakan, kan tidak mungkin. Jadi harusnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memahami materi yang harus kita uh, pelajari gitu ya teman-teman ya. Lanjut yang ketiga ada kenali pasar atau market. Di sini maksudnya adalah analisis kebutuhan dan preferensi pengguna aja. Kayak kita nih kebutuhannya apa gitu-gitu ya teman-teman ya. Lanjut yang keempat, membangun tim. Membangun tim di sini maksudnya adalah merekrut orang dengan kompetensi teknis dan bisnis. Ya, kita harus selektif juga sih sebenarnya untuk membangun tim ini. Kita nggak bisa sembarangan orang, kita nggak bisa memilih orang yang tidak kompeten dalam tim kita. Lanjut, yang kelima, validasi produk atau prototip. Yang dimaksud di sini adalah untuk uji coba produk sebelum produksi massal. Ini wajib wajib banget ya teman-teman ya. Ini wajib, harus, ini hukumnya mutlak ya teman-teman ya. Soalnya kalau kita tidak menguji coba produk sebelum kita produksi massal itu yang pertama kita bisa rugi juga. Kita pasti rugi. Udah ngeluarin modal banyak tapi untung nggak ada. Karena apa? Karena pasti produk kita ke depan itu tidak akan digunakan atau tidak akan mendapatkan izin dari dari lembaga yang berkaitan ya teman-teman ya. Jadi ya alangkah baiknya untuk harus divalidasi dulu, harus diuji coba dulu ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 6, rencana bisnis dan monetisasi ya teman-teman ya. Di sini yang dimaksud monetisasi adalah model pendapatan dan juga strategi monetisasi. Nah, ya kita ya memang harus merencanakan bisnis tuh matang-matang ya teman-teman ya, nggak bisa sehari langsung jadi bisnis tersebut, nggak bisa. Kita harus menyiapkan segala macam ya teman-teman ya. Lanjut ke nomor 7, pemasaran dan juga branding. Nah, ini dia yang paling penting. Penting banget nih teman-teman. Karena apa? Karena strategi agar produk tuh bisa dikenal orang dan juga diminati, kita harus melakukan pemasaran atau kita ya itu, kita melakukan yang nama itu iklan. Nah, kalau zaman sekarang kita juga bisa memasang iklan di YouTube ya teman-teman ya. Karena menurut saya di YouTube tuh ya sekarang udah segala usia nontonnya YouTube ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lanjut aja ke nomor 8, pengelolaan keuangan. Nah, ini juga penting. Kan pengelolaan keuangan di sini maksudnya penganggaran, cash flow, model pendanaan itu harus dicatat ya teman-teman, harus transparan juga agar terhindar dari kasus korupsi. Gitu teman-teman ya. Lanjut ke selanjutnya yaitu adaptasi dan perbaikan. Yang dimaksud di sini adalah respons terhadap feedback dan juga perubahan. Jadi kalau misalnya ada kritikan dari orang lain, dari customer kita, kita harus menerima kritikan tersebut dan juga harus memperbaiki setelah mendapat kritikan tersebut. Jangan kayak di PR setelah dikritik malah makin ngelunjak gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke 10, sekali bicara sorry skalabilitas dan ekspansi. Nah, ini yang maksudnya adalah memperluas pasar, menambah fitur, dan juga kerjasama strategis. Gitu-gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada VUCA. Bang, VUCA tuh apa sih? Jadi VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan juga ambiguity ya teman-teman ya. Jadi, yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih VUCA itu. Kan tadi sudah menjelaskan tentang singkatannya teman-teman ya. Jadi VUCA itu ya singkatan dari yang saya sebutin tadi. Dan konsep ini pertama kali dikenalkan atau diperkenalkan oleh militer Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Untuk apa? Untuk menggambarkan kondisi dunia setelah Perang Dingin. Nah, saat ini VUCA sering dipakai dalam bisnis, kepemimpinan, dan manajemen untuk menjelaskan lingkungan kerja yang penuh perubahan dan juga dinamika ya teman-teman ya. Kayak gitu aja itu penjelasan singkat tentang pengertian VUCA ya teman-teman ya. Jadi untuk selanjutnya, volatility itu apa sih, Bang? Jadi volatility itu adalah perubahan yang cepat, drastis, dan sulit dikendalikan. Contohnya nih, sorry, sebelum ke contoh kita harus mengartikan dulu. Jadi artinya perubahan yang cepat dan drastis ini sulit dikendalikan ya kayak dunia ini kan pasti selalu muncul teknologi baru kan setiap saat kan. Nah itu
artinya dari perubahan nih teman-teman ya. Jadi ya pastinya tren teknologi atau harga pasar ya bisa berubah kapanpun dan dimanapun gitu. Dampaknya ya organisasi butuh agility, kelincahan untuk menyesuaikan gitu teman-teman ya. Lanjut yang kedua, ada uncertainty. Nah, jadi di sini uncertainty adalah situasi yang sulit diprediksi meski ada data dan informasi. Contohnya, munculnya pesaing baru, pandemi COVID kemarin, dan juga regulasi mendadak. Dampaknya, pemimpin perlu membangun fleksibilitas dan juga skenario alternatif. Yang ketiga ada kompleksitas ya teman-teman ya. Banyak faktor yang saling terkait yang membuat masalah jadi rumit. Contoh, rantai pasok global yang mengakibatkan banyak negara, yang melibatkan banyak negara. Sistem hukum yang tumpang tindih. Nah, ini sulit banget sih jujur. Terus dampaknya apa sih? Dampaknya adalah butuh analisis mendalam dan kolaborasi lintas fungsi. Yang keempat, ambiguity. Kondisi yang tidak jelas maknanya. Yang dimaksud di sini tidak jelas ya, datanya tersedia tapi bisa ditafsirkan berbeda. Pasar baru dengan perilaku konsumen yang belum jelas. Dampaknya, organisasi perlu eksperimen dan inovasi untuk menguji hipotesisnya ya teman-teman ya. Jadi, sebenarnya teman-teman, VUCA ini menggambarkan dunia modern yang penuh perubahan, ketidakpastian, kerumitan, dan juga ketidakjelasan. Jadi bagi teknopreneurship maupun pemimpin memahami VUCA sangat penting agar apa? Agar mampu beradaptasi, mengambil keputusan yang cepat dan juga tetap inovatif. Ya, memang harus seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itu aja teman-teman ya. Lanjut ke start selanjutnya. Di sini ada strategi memimpin dan berfungsi dalam lingkungan VUCA. Jadi, beberapa pendekatan yang bisa diterapkan. Yang pertama ada visi dan misi. Nah, di sini ya visi dan misi itu sebagai panduan saat ketidakpastian aja sih teman-teman ya. Jadi ya wajib juga sih sebenarnya ada visi misi itu ya, karena masa kita nggak ada visi dan misi membangun sesuatu bisnis gitu kan nggak mungkin aja teman-teman ya. Lanjut ada komunikasi. Yang dimaksud komunikasi di sini adalah komunikasi terbuka dan cepat agar seluruh tim mendapat informasi terkini. Jadi komunikasi itu ya jangankan dalam bisnis, dalam hubungan pun komunikasi jika seret bakal hancur tuh hubungan. Apalagi dalam bisnis ya teman-teman ya. Itu analogi sederhana. Itu ya teman-teman ya. Lanjut ada eksperimen atau iterasi. Nah, di sini maksudnya adalah untuk mengurangi ambiguitas. Lalu ada kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini maksudnya adalah lintas fungsi dan juga melibatkan berbagai perspektif. Jadi kolaborasi dengan orang atau perusahaan lain itu juga penting ya teman-teman ya. Lanjut, ada agilitas. Nah, agilitas di sini adalah maksudnya kemampuan adaptasi dalam tim dan juga organisasi harus bisa berubah cepat. Lanjut, pelatihan kepemimpinan. Nah, di sini ya gimana ya, pengembangan kompetensi agar mampu menghadapi kompleksitas tersebut aja sih sebenarnya kalau pelatihan ini mah ya. Lanjut, implementasi teknologi. Yang pertama, karena sudah pasti tahu lah, ini nggak mungkin nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. E-commerce atau marketplace. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, siapa sih yang nggak tahu itu ya teman-teman ya? Pasti tahu ya kalian ya. Jadi mereka bertiga ini memanfaatkan teknologi untuk mempertemukan penjual dan pembeli secara online dan mudah dimanapun, kapanpun bisa kalian check out teman-teman ya. Seperti itu aja. Lanjut ada vintage. Di sini vintage itu kalau bagi yang nggak tahu, vintage itu adalah financial teknologi. Ya, seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, ya mereka itu kan mempermudah transaksi digital tanpa uang tunai. Gitu kan teman-teman ya, kalian pasti paham sih. Lalu ada Smart City. Smart City di sini ya seperti Kota Bandung dan Jakarta, yang dimana mereka ini menggunakan CCTV, IoT, dan juga command center untuk memantau lalu lintas dan juga keamanan kota. Lanjut ada health tech.
Health Touch di sini ada Halodoc, ya Health Touch tuh ya kesehatan gitu, aplikasi kesehatan teman-teman. Ya kayak BPJS itu kan ada juga yang namanya JKP apa gitu. Yang utama pasti ada Halodoc dan juga Halo Dokter. Nah ini bisa menghubungkan pasien dengan dokter secara daring. Jadi kita bisa konsul secara online aja teman-teman. Lalu yang terakhir ada AI atau Big Data. Di sini ya siapa sih yang nggak tahu AI ya teman-teman ya. Perusahaan retail seperti Alfamart atau Indomaret pakai analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan juga mengatur stok. Nah, ini ya big data ya teman-teman. Itu artinya dari big data. Kalau AI sendiri adalah artificial intelligence yang dimana itu adalah sebuah teknologi yang benar-benar pada zaman sekarang itu berkembang pesat ya teman-teman ya, dan juga banyak peminatnya karena dengan adanya AI itu bisa mempermudah kerjanya manusia. Jelas itu udah mutlak fungsinya teman-teman ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada keterkaitan teknopreneurship dan juga VUCA. Yang pertama, ini pasti ini sorry ya teman-teman ya. Ini slide-nya sama dengan slide sebelumnya. Karena apa? Keterkaitan di sini saya jelaskan secara langsung saja. Di sini pertama ada volatility, yaitu perubahan cepat, inovasi berkelanjutan. Di dalam dunia bisnis dan teknologi, perubahan tuh ya pasti sangat cepat ya teman-teman ya. Jadi teknopreneur dituntut untuk terus berinovasi agar produk dan jasa tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Udah seperti itu aja sebenarnya. Lalu ada Uncen Taini. Jadi Unten Taini, seseorang teknopreneurship tuh harus berani mengambil resiko, uji coba produk dan juga siap beradaptasi bila kondisi berubah. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut ada complexity. Nah, jadi seorang eh, apa ya, seorang teknopreneur itu harus menggunakan teknologi seperti big data, AI dan IoT untuk menyederhanakan masalah dan juga menemukan solusi. Ya intinya untuk mempermudah aja gitu loh teman-teman ya. Jadi lanjut ke ambiguity. Teknopreneurship tuh harus mempunyai visi misi dan yang jelas gitu loh. Jadi fleksibel dalam strategi dan mampu juga mengambil keputusan meski dalam kondisi yang tidak sorry mesti dalam kondisi yang penuh dengan tidak kepastian ya teman-teman ya. Nah seperti itu aja sih teman-teman ya. Lanjut ke slide selanjutnya, kayaknya sudah habis sih. Nah kita masuk ke slide terakhir. Jadi teman-teman semuanya, kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, teknopreneurship merupakan wirausaha berbasis teknologi yang lahir dari kebutuhan inovasi di era digital. Jadi menjadi seseorang teknopreneurship dituntut tidak hanya memiliki kemampuan bisnis, tetapi juga inovatif, adaptif, dan berani mengambil resiko. Serta dalam lingkungan VUCA yang penuh dengan tidak kepastian ini, teknopreneurship harus mampu beradaptasi dengan cepat. Sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Manfaatkan teknologi untuk mengatasi kerumitan serta memiliki visi yang jelas dalam mengambil keputusan. Ya, kalian pasti udah dengar juga dengan kalimat yang udah sebutin sebelumnya teman-teman ya. Jadi ya teknologi itu juga penting sebenarnya di sektor publik melalui government, smart city dan desa digital. Ya, itu semua bisa bisa apa ya? Bisa meningkatkan efisiensi, transparansi dan juga kualitas pelayanan masyarakat. Gitu kan teman-teman ya. Dengan demikian, teknopreneurship berperan sebagai penggerak utama inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan transformasi sosial di era digital yang dinamis. Ya, sampai situ aja ya teman-teman ya penjelasan dari saya. Saya jika ada kurang lebih ya atau kalimat kata-kata yang kurang berkenan kalian dengar, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman. Jadi ya cukup sampai sini. Saya Hidayat Amr Fahmi izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.